wassalatu wassalamu. Allahumma inna hadzal baita bainuka. Suasana serba penuh tangisan itulah oleh Julia Perez selama 9 hari di Tanah Suci. Air matanya nyaris selalu tumpah dalam doa-doanya sepanjang menjalani ibadah umroh. Banyak yang membuatnya dirundung mendung, sebab di Tanah Suci ia mengingat kembali rangkaian beban hidup yang ia rasakan, yang seolah tak berkesudahan. Terutama saat ia tetap mengenang kegetiran hidup akibat cintanya dengan Gaston yang tumbang. 8 tahun bersama, banyak hari-hari indah dijalani, meski pada akhirnya semua justru meninggalkan jejak luka di dalam hatinya. Apalagi Gaston pergi setelah Juppe mengalami kesedihan terdalam akibat ayahandanya meninggal dunia. Sekarang ini mau minum air zam-zam, semoga dijauhi hal-hal yang syirik dan juga penyakitnya sihir dan diangkat semua penyakitnya. Orang tubuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau punya suami lagi, saya mau punya anak gitu, dan mudah-mudahan suami yang berikutnya ini yang diridhoi oleh Allah. Melihat bahwa Pak, nih Yuli bahagia, nih Yuli kawin, lamaran buat Papa nih. Aku sudah bahagia, aku sudah memilih Gaston gitu. Kita berdua sudah berjanji sama Tuhan untuk selalu mencintai selamanya. Ya semua bertahan, dan cuma sebentar semuanya hubungan saya sama Gaston. Ya saya rasa memang sudah ibaratnya sudah kontraknya, takdirnya saya sama Gaston itu hanya 8 tahun. Ya dari 2008 kan, setelah saya pisah sama Damien kan saya langsung sama Gaston gitu loh. Jadi ya berakhirnya sampai di situ, sampai di Februari. Sang putus asa, dia coba mengira kemungkinan. Ya, tapi tetap ketemu lagi Gaston dia. Yang namanya kan hubungan lama ya. Pada saat itu walaupun saya udah ibaratnya saya udah ditinggalin, udah dicerain, udah dipisahin gitu sama dia ya. Gaston satu jadi suami aku gitu. Ketir sang manusia. Selama di Tanah Suci, di antara doa-doa mengharap keikhlasan menjalani hidup, air matanya nyaris selalu tumpah dalam doa-doanya sepanjang menjalani ibadah umroh. Banyak yang membuatnya dirundung mendung, terutama deraan kanker serviks yang tak pernah ia bayangkan akan terjadi. Kanker itulah yang membuatnya berharap diberi kekuatan menanggungnya. Saya berdoa, ya Allah, saya ikhlas dengan semua cobaan ini, saya ikhlas. Saya ikhlas ya Allah, beri saya sebuah kekuatan bahwa setelah ini saya harus bekerja kembali ya Allah. Saya harus kerja kembali untuk membayar semua utang-utang saya. Jadi ya Allah, tolong rambut saya jangan kau hilangkan ya Allah. Saya harus tetap bekerja terus karena saya melihat keluarga saya melihat orang-orang yang kerja sama saya masih banyak tanggungan ya Allah. Saya harus tetap berdiri tegak. Semua saya ikhlasin, rasa sakit ini saya ikhlas, semua ikhlas. Tapi setelah ini, setelah perjuangan ini saya minta rambut saya ya Allah. Saya cuma berdoa di situ, berdoa dan alhamdulillah janji Allah itu benar, rambut saya masih ada. Selama 2 bulan itu saya ikhlas gitu. Saya nggak bisa berdiri lagi, cuma pakai kursi roda, nggak apa-apa. Yang penting setelah ini saya yakin saya bisa saya sembuh, saya yakin
Karena Tuhan itu maha benar. Karena setiap kali saya mandi, saya pegang rambut, alhamdulillah enggak. Saya takut itu. Saya cuma doa itu aja sama. Saya suka lupa nama-namanya. Aku percaya suatu masa semesta kembali ke Maha Bisa. Dan puncak air mata Julia Perez selama di Tanah Suci terjadi ketika ia melakukan rangkaian doa pertobatan. Hampir di setiap tempat yang dikunjungi selama di Tanah Suci, ia berdoa panjang, terutama doa pengampunan, karena ketebalan batinnya dalam menjalani syariah Islam masih sering terkikis. Saya ziarah ke makam Nabi Muhammad Rasulullah. Kita di situ terus ya bersujud berdoa. Kita sholat mutlak, terus sholat tobat, sholat hajat, terus ya berharap bahwa doa-doa kita ini dijabah sama Allah gitu. Jadi ya cuma bisa nangis aja karena memang kita tidak pernah bisa melihat Allah gitu. Tapi itulah keajaiban bahwa kita bisa merasakan di hati kita betapa Allah itu sangat menyayangi kita. Tanpa dilihat ada rasa kasih sayang itu ada gitu loh. Bahwa pengampunan itu ada. Saya kangen sama Allah bahwa atas semua cobaan yang saya alami selama ini, saya tahu Allah nggak pernah ninggalin saya. Tapi saya sebagai manusia, saya yang lalai, saya yang sombong, saya yang selalu mengkhianati gitu, bahwa nanti saya sadar, nanti saya enggak, nanti saya sadar, nanti saya enggak. Banyak doa dilafalkan Julia Perez selama menjalani ibadah umroh. Sementara dari tempat lain, doa-doa juga sedang dideraskan Siti Badriah untuk hubungannya dengan Fahmi yang baru tersambung kembali. Tapi mengapa ia merubah gaya rambut setelah balikan dengan kekasihnya itu? Lalu apa yang membuat orang tuanya belum mendesak untuk menikah? Akhiri semua drama selama ini, dan untuk sekarang. Pulang menjalani ibadah umroh, Julia Perez terlihat lebih lepas dengan pengakuannya yang ternyata telah sempat menikah dengan Gaston Castagno dulu. Sepertinya ia telah melepaskan seluruh beban hidupnya saat berkeluh kesah selama berada di Tanah Suci kemarin. Apalagi nyaris setiap hari Julia Perez menangis di depan Ka'bah. Dan beban asmara yang hampir sama juga telah terurai di antara Siti Badriah dan Fahmi. Mereka mengaku tengah berada di puncak keromantisan dan telah mampu melewati masa-masa krisis. Lalu benarkah keduanya semakin serius menuju pelaminan? Tapi mengapa kedua orang tua Sibat belum mengizinkannya untuk menikah?